Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Farida Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Mikologi Pertanian yang akan membahas mengenai jamur pada filum Basidium micota. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai jamur yang termasuk ke dalam filum Basidium micota. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai jamur. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik tidak berklorofil, tidak tergolong ke dalam kingdom tanaman maupun hewan, melainkan dalam kingdom fungi. Dan kali ini yang akan dibahas lebih rinci adalah pada filum Basidium micota. Sebelumnya saya akan menjelaskan ciri-ciri filum Basidium micota. Yang pertama, tubuh buah disebut basidiokarp, terdiri atas jalinan hifa, bersekat, dan dikariotik, atau dalam artian setiap intinya berpasangan. Alat reproduksi dari Basidium micota berupa basidium. Reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora dan jarang melakukan reproduksi secara aksesual, yaitu dengan fragmentasi hifa. Setiap basidium mengandung 2 atau 4 basidiospora, masing-masing berinti satu dan haploid. Seluruh basidiospora berkumpul membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Ciri-ciri filum Basidium micota. Dinding sel terdiri atas kitin dan glukan. Yang kedua, bentuk tubuh buah bervariasi. Ada yang seperti payung, bola, papan, lembaran berlekuk-lekuk, dan lain sebagainya. Basidiokarp sering membentuk struktur seperti batang yang disebut stalk dan seperti payung yang disebut sebagai tudung. Berikut merupakan struktur tubuh filum Basidium micota. Yang pertama yaitu ada tudung, berbentuk tudung, yaitu biasa disebut dengan pilus. Yang kedua ada gil, yang ketiga ada anulus, keempat ada stip, ada volva, dan juga ada spora. Spora yaitu yang ada di bawah langit-langit dari tudung. Yang terakhir ada hifa yang berada di ujung paling bawah, dan juga yang sebagai rambut-rambut halus adalah miselium. Berikut merupakan struktur dari Basidium micota. Ada basidiokarp, dikariotik, dan juga basidium. Dikariotik yaitu merupakan badan dari buah jamur, yaitu dari ujung sampai ujung. Mulai dari atas hingga bawah sampai akar, sampai hifa. Badan buah atau dikariotik. Selanjutnya ada basidium, yaitu yang berwarna biru. Ada hifa yang di situ disebutkan ada yang berbentuk lingkaran. Dan juga ada miselium, yaitu selaput-selaput halus atau rambut-rambut halus yang ada pada jamur atau yang biasa disebut dengan haploid. Berikut penjelasan mengenai struktur tubuh filum Basidium micota. Yang pertama, tubuh buah atau stip merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Yang kedua ada tudung atau yang biasa disebut pilus, yang merupakan bagian yang ditopang oleh stip. Sewaktu muda, pilus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Yang ketiga, ada volva, biasa sisa-sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Yang keempat ada lamela, yang merupakan bagian bawah dari tudung, berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Yang kelima, ada anulus. Posisinya melingkari batang berbentuk cincin atau jil, yang merupakan bagian di bawah tudung yang berupa bila-bila berbentuk lembaran seperti insang tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara generatif. Alat reproduksi filum Basidium micota ada 2. Yang pertama secara seksual dan juga secara
aseksual. Yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai reproduksi seksual Basidiomycota. Tahapan perkembangbiakan Basidiomycota secara seksual atau secara generatif adalah sebagai berikut. Spora berinti haploid positif dan haploid negatif tumbuh menjadi hifa positif dan hifa negatif. Hifa akan melebur menjadi hifa dikaryotik 2 inti. Hifa dikaryotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung atau disebut dengan basidium dan 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi 1 inti haploid yang akan berkembang menjadi spora yang biasa disebut basidiospora. Basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai reproduksi aseksual dari Basidiomycota. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia. Hifa haploid sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor kemudian terbentuk spora. Lalu spora tersebut akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, maka konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Siklus Basidiomycota. Berikut merupakan siklus dari Basidiomycota. Ada 9 tahapan hingga menjadi jamur basidium. Jamur Basidiomycota. Yang pertama, spora yang dihasilkan oleh basidium atau basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa positif atau sebagai hifa jantan dan ada hifa negatif yaitu betina. Jika keduanya bertemu akan terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel dan akan berbentuk sel hifa yang dikaryotik atau 2 inti. Yang kedua, hifa tersebut akan terus berkembang membentuk miselium yang masih bersifat dikaryotik, sehingga akan terbentuk tubuh buah basidiokarp yang bentuknya seperti payung. Basidiokarp ini akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan disebut hymenium. Reproduksi Basidiomycota. Di tempat tersebut akan terjadi karyogami, yaitu persatuan 2 inti menjadi 1 dan inti ini akan mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan basidiospora dan demikian seterusnya. Cara hidup Basidiomycota yaitu secara saprofit, yaitu dengan mengubah susunan zat organik yang mati. Misalnya saprofit pada sersa daun, merang padi, batang pohon yang mati, dan juga yang lain sebagainya. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Berikut merupakan klasifikasi Basidiomycota. Berdasarkan klasifikasi filum Basidiomycota dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama Urediniomycetes, Hymenomycetes, Ustilagonomycetes. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Uridinomycetes. Basidium dengan dinding silang sel jantan disebut spermatia fertil, khusus menerima hifa di spermagonia, memproduksi 2 dari beberapa spora yaitu Teliospora, Basidiospora, Asiospora, dan Uridospora. Genus
Cronartum beberapa spesies yang menyebabkan karat pada pinus. Gymnosperrangium menyebabkan karat pada apel. Hemilia menyebabkan karat daun. Hemilia fastratic. Pacospora menyebab karat pada delai. Pacospora papacristis. Pragmidium, Puccinia, dan Uromyces. Yang kedua, yaitu Hymenomycetes. Kelas terbesar dari Basidiomycota menghasilkan spora pada permukaan terbuka. Kemudian, spora secara bertahap melalui struktur seperti pori-pori atau insang, memiliki septa dolipor dan dalam hidrolisat keluruhan sel terdapat glukosa manosa dan silosa. Kelas Hymenomycetes terdiri dari ordo Agaricales, Auriculariales, Dacrymycetales, Ceratobacillales, Tuslaniliales, Abiloprales, dan Iremodiales. Dan yang ketiga ada Ustilaginomycetes, dikenal sebagai smooth fungi yang bersifat patogen pada tanaman budidaya dan tanaman berbunga. Spora berada di ujung dan perkembangannya secara terus-menerus. Spora yang matang dilepaskan terus-menerus tetapi secara perlahan. Fase hidupnya terdiri atas dua fase, yaitu homokariotik dan heterokariotik. Terdiri dari ordo Esobasidiales dan ordo Ustilaginales. Ada dua peran dari jamur Basidiomycota. Yang pertama ada peran menguntungkan dan yang kedua ada peran yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu seperti bisa dikonsumsi untuk masyarakat atau oleh manusia. Dan yang merugikan yaitu merusak tanaman budidaya atau tanaman berbunga yang dibudidayakan. Di sini saya akan menyebutkan peran Basidiomycota yang menguntungkan. Jamur merang. Yang pertama adalah jamur merang. Jamur ini merupakan sumber protein yang kadar kalorinya tinggi, tetapi kadar kolesterolnya rendah karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jamur ini banyak dibudidayakan. Yang kedua ada jamur kuping atau Auricularia polytricha. Rasanya enak dan bisa dimakan seperti sayuran. Jamur ini pun sekarang sudah banyak dibudidayakan. Dan yang ketiga ada jamur tiram. Jamur ini enak untuk dikonsumsi, habitat yang baik pada lingkungan yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini banyak dibudidayakan dengan medium serbuk gergaji, gergaji. Dan selanjutnya yaitu peran Basidiomycota yang merugikan. Ada 3 contoh yaitu jamur karat atau Puccinia graminis. Miselium jamur ini tidak menelusup jauh dari tempat infeksinya dan membentuk bercak seperti karat. Jamur gosong pada jagung atau Ustilagomaidis. Cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung atau corn smut umumnya menyerang tongkol jagung dengan masuk ke dalam biji dan menyebabkan pembengkakan serta terbentuknya kelenjar pembengkakan dan mengakibatkan klobot rusak dan kelenjar pecah hingga spora Ustilagomaidis dapat menyebar. Jamur beracun atau Amanita muscaria. Muscaria dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh dunia karena jamur ini mampu tumbuh di berbagai suhu, mulai dari suhu dingin seperti kutub dan di suhu tropis sekalipun. Namun, ciri khas dari jamur ini adalah adanya bercak-bercak putih di bagian kepala jamur. Berikut merupakan gambar dari jamur yang menguntungkan. Yang pertama ada Volvariella volvacea. Yang kedua ada Pleurotus sp. Jamur ini banyak diperjualbelikan di pasar tradisional atau di supermarket. Yang kedua yaitu ada jamur yang merugikan. Berikut merupakan gambar jamur yang merugikan, yaitu ada Ustilagomaidis dan Puccinia graminis yang sama-sama menyerang pada jagung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jamur yang termasuk ke dalam filum Basidiomycota, yaitu adalah jamur Ustilagoskitaminea. Ustilagoskitaminea merupakan penyakit luka api. Yang tanda adanya penyakit luka api adalah adanya infeksi dan perkembangan cambuk luka api pada bagian apikal atau pada bagian titik tumbuh.
Ciri-cirinya yaitu berwarna hijau zaitun sampai coklat, berbentuk bulat atau tidak teratur dengan garis tengah 4-9 mm, permukaannya licin atau dengan tonjolan-tonjolan halus. Ketika fase berkecambah, Chlamydiospora membentuk promicelium berukuran pendek dan memiliki sel 3 atau 4. Masing-masing sel membentuk hifa yang dapat mengadakan infeksi atau membentuk hifa. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi penyakit luka api. Ustilagoskitaminae dibagi sebagai berikut. Domain Eukaryota, kingdomnya fungi, filumnya Basidiomycota, subfilum Ustilagonomycotina, kelasnya Ustilaginomycetes, subkelas Ustilaginomycetidae, ordonya Ustilaginales, familinya Ustilaginaceae, genusnya Ustilago, dan spesiesnya Ustilagoskitaminae. Karakteristik dari Ustilagoskitaminae ini yaitu cambuk berwarna hitam pada bagian apikal atau pada bagian titik tumbuh yang sebenarnya merupakan daun muda yang berubah bentuk bulat memanjang. Ukuran dari cambuk kurang lebih sebesar pensil, tidak bercabang, dan terlihat kaku. Terdapat berjuta-juta Chlamydiospora yang dilapisi selaput tipis tidak berwarna yang menempel pada jamur. Jamur ini menghendaki keadaan iklim kering dan suhu antara 26-34 derajat. Periode inkubasi dari infeksi sekitar 1 sampai beberapa minggu. Setelah masak, selaput akan pecah dan melepas spora yang menyerupai jelaga dalam jumlah yang besar. Cara penyebaran penyakit yaitu dengan menurut Acadian mengemukakan bahwasannya penyakit luka api dapat menyebar dan menular melalui alat-alat pertanian seperti pisau potong bibit dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga menyebar melalui udara, adanya angin, air hujan, tertiup angin, serangga sebagai vektor penyakit dan bibit, dan juga adanya air drainase. Selanjutnya yaitu ada cara pengendalian dari penyakit tersebut. Penyakit tersebut menurut Rahmawati 2015 mengungkapkan bahwa pengendalian luka api dapat dilakukan dengan cara yang pertama sanitasi atau eradikasi dengan cara membongkar tanaman yang sakit, menjaga kebersihan kebun dari sisa tanaman dan inang alternatif yang sakit, dan memusnahkan tanaman yang sakit agar tidak menyebar ke tanaman yang sehat. Selanjutnya yaitu memperkuat kondisi tanaman dengan mengkomplikasikan pupuk hayati mycorrhiza dan Trichoderma harzianum. Pupuk hayati mycorrhiza mampu mempercepat laju pertumbuhan, meningkatkan kualitas daya hidup bibit tanaman, pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengar dan juga menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.